Kita sudah mempelajari beberapa surat Paulus. Kita akan mempelajari beberapa bagian lagi, mulai dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi, jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Surat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat ini untuk memberikan suatu dorongan, arahan, bahkan semangat di dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Pada saat Paulus menuliskan surat ini, dia masih ada di penjara. Dan ia memberikan suatu pengertian, pengenalan hidup di dalam sukacita Kristus. Bagaimana hidup di dalam sukacita Kristus? Bagaimana jemaat hidup di dalam sukacita Kristus? Yaitu meneladani Kristus yang inkarnasi. Kristus yang rela menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Rela mengerjakan semua misi Bapa di atas bumi. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat di tengah-tengah kesulitan apapun, tetap kerjakan keselamatan. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan siapa, tetap bersyukur, bersukacita dalam segala hal. Karena dengan kita hidup bersukacita di dalam Kristus, kita memiliki kekuatan. Kekuatan yang datangnya dari Allah sendiri. Nah, itu adalah surat Filipi. Secara utuh dapat dibaca, dipelajari mendalam. Kemudian surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose ini adalah jemaat yang bukan didirikan Rasul Paulus, tetapi ia ingin menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Menjelaskan tentang siapakah Yesus Kristus yang menyatakan kehendaknya, yang menyatakan kuasanya, yang berdaulat atas langit, bumi, dan segala isinya, yang menebus umat manusia dengan nyawanya, yang memberikan kepada setiap orang percaya jaminan keselamatan hidup yang baru, dan bagaimana ia menjalankan kehidupannya sebagai orang percaya. Jemaat Kolose, salah seorang dari jemaat Kolose yang di rumahnya itu ada persekutuan adalah keluarga Filemon, di mana di sana nanti ia juga menerima surat dari Paulus. Jadi ada penjelasan, penegasan tentang siapa Kristus dan bagaimana jemaat itu mengelola persekutuan di dalam kehidupan orang-orang Kristen di Kolose. Ada kemiripan struktur penulisan dari surat Efesus dan surat Kolose. Kalau surat Efesus itu lebih menekankan kepada Kristus sebagai kepala gereja, surat Kolose lebih menekankan Kristus yang berkuasa, berdaulat atas semesta alam, atas segala sesuatu. Kita langsung ke surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika menerima dua surat, surat 1 Tesalonika dan surat 2 Tesalonika. Yang mana di sana ada problematika berkaitan dengan masalah-masalah akhir zaman, kebangkitan, kedatangan Kristus, dan sebagainya. Rasul Paulus memberikan pengajaran, mendorong jemaat untuk melihat dan memperhatikan kehidupan orang Kristen yang seharusnya saling berbagi dan tidak ditakut-takuti dengan suatu pengertian bahwa Kristus sudah datang, Kristus segera datang, Kristus akan seperti ini. Nah, kita tidak demikian. Rasul Paulus memberikan penghiburan, pertolongan di tengah kesulitan apapun, belum tentu Kristus datang. Kalau Kristus datang kedua kali, juga memberikan kepada setiap kita pengharapan. Pengharapan untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Menikmati apa yang Tuhan nyatakan. Nah, itu adalah surat-surat Paulus, surat-surat penggembalaan kepada 7 jemaat ya, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, di Korintus, di Galatia, di Efesus, di Filipi, di Kolose, dan Tesalonika. Sedangkan surat-surat Paulus kepada pribadi, nah ini yang perlu diperhatikan. Ada 3 pribadi yang menerima surat Paulus untuk mendewasakan, melengkapi, dan sekaligus memberi pengajaran kepada pertama Timotius, kedua Titus, ketiga Filemon. Kepada Timotius, Paulus memberikan nasihat, tuntunan, pengajaran untuk melayani Tuhan di kota Efesus supaya dilengkapi baik struktur gerejanya, diaken, penatua, dan seluruh aktivis, dan memberikan dorongan kepada jemaat melalui Timotius untuk memberikan pengajaran tentang Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, Penebus. Bahkan memberikan nasihat kepada
Timotius untuk menjaga kesehatannya. Memang Timotius sejak umur kurang lebih 15 tahun, ia sudah ikut Rasul Paulus di dalam misi pelayanan ke berbagai daerah di Asia Kecil dan Asia Besar. Bahkan kita tahu Timotius sejak masih kecil mendengarkan belajar firman Tuhan. Jadi Timotius ini unik. Papanya orang Yunani, mamanya dan neneknya orang Yahudi, tetapi sudah Kristen, sudah percaya kepada Kristus. Pemikiran Yunaninya itu dipakai untuk menjadi alat pemberitaan Injil. Timotius orang yang sangat muda tetapi berani memberitakan Injil. Nah, Paulus memberikan nasihat, jangan merasa minder karena masih muda. Ayo maju, bergerak, memberitakan kabar baik, membimbing jemaat walaupun sudah tua atau yang masih muda, tetapi dengan sikap hormat, sopan, dan penuh dengan kewibawaan. Nah, itu Timotius, surat penggembalaan yang cukup sangat personal. Yang kedua, surat kepada Titus. Ini juga adalah anak muda yang dipanggil Tuhan bersama melayani Tuhan, dan ia adalah seorang yang menggembalakan satu jemaat, salah satunya di Pulau Kreta, pulau yang liar, pulau yang ada berbagai jemaat di sana dari berbagai ras. Nah, Titus diberi nasihat, ini loh struktur gereja yang harusnya dibentuk, ada diaken, ada penatua, ada aktivis, dan pastikan pengajaran-pengajarannya murni seperti yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, khususnya berita Injil. Jadi Titus didorong, diarahkan untuk menggembalakan jemaat di sana. Hebatnya Rasul Paulus itu tidak menguasai semua. Dia memberikan tanggung jawab kepada banyak orang untuk menggembalakan. Jadi ketika dia mendirikan jemaat, dia bukan untuk diri sendiri. Disediakan kelanjutannya. Jadi seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang melahirkan pemimpin yang baru. Nah, ini pelajaran pendidikannya. Jadi kalau saya mengajarkan ini kepada Anda harus mampu mengajarkan ini kepada teman-teman Anda yang non-Kristen atau di sekolah minggu atau di mana saja. Karena pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang menjadikan orang lain itu pemimpin. Nah, ini Rasul Paulus. Surat Paulus kepada Filemon adalah surat penggembalaan yang sangat spesial. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan satu karyawannya yang waktu itu bekerja di rumah tapi mencuri, tapi tidak kedapatan, di waktu kemudian ketahuan lalu ditangkap dan sepenjara dengan Paulus. Namanya Onesimus. Nah, Onesimus bertobat karena anugerah Tuhan dan dia akhirnya bertumbuh. Rasul Paulus menginginkan Onesimus kembali ke Filemon. Filemon di mana? Di kota Kolose. Kota di mana bukan Paulus yang mendirikan gereja di sana, jemaat-jemaat di sana. Tapi salah satu daripada jemaat di rumah, waktu itu memang gereja banyakkan di rumah, tidak di gedung seperti sekarang, tidak ada tempat khusus seperti sekarang. Jadi di rumah-rumah, nah salah satu jemaat itu ada di rumah Filemon. Dari banyak jemaat yang ada di sekitar kota Kolose menggunakan rumah Filemon menjadi rumah tempat bersekutu, dan Onesimus diutus ke sana untuk melakukan atau menjalankan suatu namanya pendamaian. Jadi ada pendamaian di antara mereka. Nah, ini adalah surat-surat Paulus. Jadi kalau kita itu berapa banyak surat Paulus kepada jemaat dan kepada pribadi, ya, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, berarti kurang lebih ada berapa? Ada 13. Nah, itu surat khusus Paulus kepada jemaat dan kepada. Nah, surat-surat itu uniknya disalin dari satu jemaat ke jemaat berikutnya lalu dibacakan di publik. Dibacakan di jemaat. Jadi waktu ada persekutuan, begitu ada yang hadir, maka surat itu dibacakan. Setelah dibacakan bersama-sama, mereka mendapatkan pengajaran, lalu kemudian mereka menyalin. Surat itu lalu dibagikan ke kota lain, jadi saling mereka punya salinan, begitu bergantian. Siapa yang menjadi pengirimnya tentu jemaat itu sendiri. Jadi saling berbagi sehingga mereka dapat salinan dan itu terus berkembang. Itu sebabnya ini sangat penting di dalam kehidupan kita membagi. Kalau zaman sekarang kan begini, kita mendapatkan pengajaran, lalu salinannya bagaimana pengajarannya? Ya melalui WA, Facebook, Instagram. Kalau semua saya gunakan media sosial. Dulu pakai email, saya dulu kirim email, bikin khotbah, bikin renungan, saya email. Semua orang yang bisa saya email. Termasuk anggota-anggota DPR yang ada di Senayan dulu, itu saya tulis, saya email, bikin surat, lalu bikin pemberitaan firman, lalu saya email. Dapat dari mana emailnya? Dari banyak informasi dari teman dan dari
keluarga, dan dari orang-orang lain, termasuk ke gereja-gereja. Nah, sekarang saya lakukan bagaimana? Saya tidak email lagi, saya pakai WA. WA tidak cukup, saya pakai YouTube, pakai Facebook, memberitakan kabar baik. Terus berantai firman itu. Kenapa perlu orang dunia melakukan kejahatan dengan menampilkan kejahatannya di publik? Masakan kita orang Kristen tidak melakukannya itu? Nah, ini cara-cara yang Tuhan mau pakai untuk kita menjadi saksi Kristus. Nah, bagaimana dengan surat-surat yang lain, surat umum? Ya kan, surat-surat umum itu adalah ada namanya surat Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, dan surat Yudas. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengapa disebut surat umum 8-8-nya? Karena memang 8-8-nya itu surat yang ditulis untuk banyak jemaat. Jadi tidak khusus untuk jemaat Kolose, Roma, Efesus, tidak. Tapi untuk semua jemaat. Contohnya surat atau kitab Ibrani yang tidak tahu siapa penulisnya. Yakobus, surat yang ditulis oleh adiknya Yesus dari Maria, jadi adik tiri. Kenapa disebut adik tiri? Karena memang Yesus benihnya dari Roh Kudus, rahimnya dipinjam dari Maria. Setelah Yesus dilahirkan dan cukup waktunya, Yusuf dan Maria punya keturunan, dan keturunannya ada 2 yang menulis surat, yaitu Yakobus dan Yudas. Jadi ini bukan Yakobus Rasul, karena Yakobus Rasul sudah dipenggal kepalanya. Ini juga bukan Yudas Iskariot atau Yudas yang lain, karena kalau Yudas Iskariot sudah meninggal, bunuh diri. Kalau Yudas yang lain itu memberitakan Injil ke tempat lain. Ini bukan rasul, tapi ini adalah saudara dari Yesus. Jadi Maria itu melahirkan anak lagi, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dituliskan itu, bahwa saudara-saudara Yesus pernah mencari Yesus, ternyata Yesus sedang melayani. Dan orang-orang itu bertanya, Yesus itu saudara-saudaramu sedang carimu. Gitu. Jadi di situ mengkonfirmasi memang Yusuf dan Maria punya saudara, punya anak ya, punya anak, dan anaknya itu ikut juga di dalam pelayanan dan ikut terlibat di dalam pelayanan. Bagaimana dengan surat Petrus, ditulis oleh Petrus, Rasul Petrus. Kalau surat 1-2-3 Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Sekali lagi, Rasul Yohanes itu rasul paling muda. Jadi tulisan-tulisan Rasul Yohanes memang sangat berbeda ketika ia menuliskan, karena dia sudah dipengaruhi oleh banyak hal dalam kehidupannya, baik di masa pemuritan oleh Yesus, ketika mengalami penganiayaan, sampai di masa tuanya. Sehingga cara berpikirnya itu limpah. Kalau kita baca surat-suratnya Injil Yohanes, itu surat-surat Yohanes atau Injil Yohanes itu sangat berbeda dengan Matius, Markus, Lukas, atau surat-surat lain. Karena itu perlu belajar Yunani. Kalau mau baca lebih dalam tentang surat-surat Yohanes ya, atau Injil Yohanes, surat Yohanes, dan kitab Wahyu. Nah, apa yang menjadi intinya kalau surat Ibrani? Intinya adalah tentang keimaman Yesus Kristus. Kalau surat Yakobus itu lebih menekankan kepada iman dan perbuatan. Perbuatan dan iman yang tidak terpisahkan seperti sekeping logam yang tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Kalau surat 1 Petrus dan 2 Petrus itu lebih menekankan pada perjuangan iman menghadapi pencobaan, menghadapi aniaya, menghadapi pengajaran sesat, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Itu 1-2 Petrus, bagaimana gereja bertahan menghadapinya. Kalau surat 1-2-3 Yohanes itu lebih menekankan kepada bagaimana gereja menampilkan hidup yang penuh kasih. Kasih agape yang datangnya dari Tuhan yang harusnya dijalani atau dihidupi oleh orang-orang Kristen. Bagaimana orang-orang Kristen bertumbuh bersama di dalam kasih, kebenaran, dan menghidupinya. Bagaimana dengan surat Yudas? Surat Yudas lebih menekankan kepada adanya pengajaran sesat dan kuasa kegelapan yang harus dihadapi, dilawan. Jadi ini surat-surat umum, ya, surat-surat umum khusus untuk orang banyak, dan lagi-lagi seperti biasanya orang-orang Kristen zaman itu, begitu dapat surat, membacanya di depan publik, di depan jemaat dengan suara yang lantang sambil diajarkan oleh pemimpin jemaat, kemudian mereka menyalin lalu membagikan lagi kepada yang lain. Demikian terus, seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa surat itu pada isinya adalah benar. Surat itu ada keasliannya. Jadi bukan ditipu-tipu. Bukan berita hoax, tapi ini berita yang betul-betul dari Tuhan melalui hamba-hamba penulisnya.
Bagaimana dengan kitab Wahyu? Kitab Wahyu kitab penghiburan, bukan kitab yang menakut-nakuti jemaat. Bukan kitab yang memberikan suatu ketakutan yang tersendiri. Tidak, kitab Wahyu kitab penghiburan untuk jemaat yang sedang dianiaya. Oleh siapa? Oleh dua kelompok besar paling tidak, yaitu orang Judaisme dan kerajaan Romawi. Kenapa? Karena kedua-duanya tidak setuju, tidak suka kalau ada orang Kristen yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Kurios, my Lord, atau bahasa dekatnya adalah pada zaman itu Yesus adalah kaisar yang tertinggi. Marahlah orang-orang dari kerajaan Romawi, marahlah orang-orang dari orang Yahudi. Kok bisa anak Maria, tukang kayu, itu disebut kurios, disebut Yahweh? Kan marah mereka. Nah, mereka menganiaya orang Kristen. Bukan karena orang Kristen melakukan kejahatan, kalau melakukan kejahatan ya pasti dihukum. Bukan karena orang Kristen eksklusif, tidak, tapi karena ketika ia jualan, ia bekerja di sana-sini, dimanapun selalu dari mulutnya, dari sikap hidupnya mengagungkan Yesus Kristus, maka mereka dianiaya. Ada yang dibakar, ada yang dipenggal, ada yang disalib, ada yang dikasih makan ke singa-singa. Itu zaman itu. Nah, Rasul Yohanes yang masih hidup pada abad kedua, tahun 90-an, dia menulis kitab Wahyu yang dikaruniakan Roh Kudus untuk ditulis, yang disampaikan Kristus kepada Yohanes ditulis, penghiburan, teguran, sekaligus nasihat. Nah, itu adalah kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Oke, saya sudah menjelaskan ringkas, singkat, padat. Tentu bisa diperdalam lagi penjelasan-penjelasan itu.